Sebelum ada singgasana, sebelum ada mahkota, yang ada hanyalah suatu ketakutan. Uranus, sang penguasa langit yang menaungi dunia, ia membenci anak-anaknya sendiri. Ia mengurung mereka di rahim Gaia, sang dewi bumi yang melahirkan mereka. Tangisan para Titan menggema di perut dunia, hingga Gaia tak lagi sanggup menahan rasa sakit. Maka ia memanggil salah satu anaknya, Cronus. Dengan menggunakan sabit yang hanya terbuat dari batu, Cronus menjatuhkan ayahnya sendiri. Darah Uranus lantas menetes ke bumi, dan sejak saat itu, sebuah hukum tak tertulis telah lahir. Setiap penguasa akan dihancurkan oleh anaknya sendiri. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, saya akan bercerita tentang legenda dari Olympus, sebuah kisah mitologi yang berasal dari Yunani, tentang cerita akan para dewa. Tanpa berlama-lama, yuk mari kita langsung saja ke ceritanya. Cronus tidak lahir sebagai tiran. Ia menjadi tiran karena ingatan. Setiap malam, bayangan ayahnya, Uranus, turun dari langit yang pernah ia kuasai. Suara Gaia yang menjerit saat darah menetes ke bumi masih hidup di telinga Cronus. Ia telah membunuh ayahnya demi membebaskan saudara-saudarinya, demi menghentikan penindasan. Namun, mahkota yang ia rebut membawa beban yang sama. Ramalan itu datang pelan, tapi tak terelakkan. Seperti kau menggulingkan ayahmu, dan kelak anakmu akan menggulingkanmu. Cronus tertawa saat ia pertama kali mendengarnya. Namun, tawa para penguasa selalu rapuh. Saat Hestia lahir, dunia tidak berguncang. Tidak ada kilat, tidak ada gempa. Hanya seorang bayi, hangat dan rapuh, dalam pelukan Rhea. Cronus memandang anak itu lama, terlalu lama. Di matanya, ia tidak melihat bayi. Ia melihat akhir. Tanpa kemarahan dan teriakan, ia membuka mulutnya dan dunia terdiam. Rhea menjerit, tapi jeritan itu tidak tercatat dalam sejarah. Para Titan melihat, tak satu pun yang berani berbicara. Hari itu, sesuatu mati dalam diri Cronus, dan sesuatu yang lebih gelap telah lahir. Anak kedua, Demeter. Anak ketiga, Hera. Anak keempat, Hades. Dan anak kelima, Poseidon. Setiap kelahiran berubah menjadi eksekusi sunyi. Cronus tidak lagi gemetar. Ia tidak lagi ragu. Ia menelan anak-anaknya menjadi ritual kekuasaan. Sebuah pengingat bahwa takdir bisa dipaksa tunduk. Ia menyebutnya perlindungan. Ia menyebutnya pengorbanan demi stabilitas dunia. Namun, para dewa tahu itu adalah ketakutan murni. Di dalam perut Cronus, anak-anak itu tidak mati. Mereka terjaga, mereka tak tumbuh, tak menua, dan tak bisa berteriak. Mereka belajar tentang dunia dari denyut jantung sang ayah yang membenci mereka. Mereka mengenal kekuasaan dari dalam kegelapan. Ironisnya, tanpa ia sadari, Cronus sedang mendidik musuh-musuhnya sendiri. Rhea sang ibu tidak melawan dengan senjata. Ia melawan dengan kesabaran yang retak. Setiap malam, ia memandangi langit, berharap Gaia atau Uranus menjawab doanya. Namun, hal itu sia-sia dan tak ada jawaban. Para dewa purba tidak menyelamatkan ibu yang kehilangan anak. Namun, penderitaan punya batas. Ketika anak keenam akan lahir, Rhea tidak menangis. Ia merencanakan pengkhianatan. Tak lama kemudian, anak keenam yang bernama Zeus lahir dalam diam. Ia disembunyikan dari langit, dari waktu, dan dari ayahnya sendiri. Rhea membungkus sebuah batu dengan kain bayi. Cronus lantas menelannya tanpa curiga. Untuk pertama kalinya, sang raja ditipu oleh ketakutannya sendiri. Dan takdir pun tersenyum. Cronus mengira ia telah mengalahkan masa depan. Ia tidak sadar bahwa masa depan sedang tumbuh, diasuh oleh bumi, dilindungi oleh rahasia, dan dipersenjatai oleh dendam.
Seorang ayah yang memakan anak-anaknya tidak pernah menghancurkan takdir. Ia hanya membuatnya lebih lapar. Zeus tumbuh jauh dari singgasana, dan justru di sanalah kekuatannya ditempa. Ia tidak dibesarkan oleh kemewahan, melainkan oleh ketakutan yang diwariskan. Di sebuah gua di Kreta, bumi menutup mulutnya sendiri demi melindungi satu rahasia. Setiap kali Zeus menangis, para Kuretes, makhluk mitis yang menjaga Zeus, menghantamkan tombak ke perisai, menenggelamkan suara bayi itu dalam dentang perang palsu. Sejak hari pertama, hidup Zeus diselubungi kebohongan demi bertahan. Ia belajar berjalan di atas batu, ia belajar makan dari alam, bukan dari jamuan para dewa. Dan dari cerita-cerita bisik Rhea, ia belajar satu kebenaran. Ayahnya memakan saudara-saudaranya sendiri. Zeus tidak mengenal ayahnya sebagai pelindung. Ia hanya mengenal ayahnya sebagai ancaman kosmik. Setiap kilat kecil yang muncul di genggaman tangannya adalah luapan emosi. Marah yang tak punya sasaran. Benci yang belum mempunyai nama. Sang dewa bumi, Gaia, ia mengamatinya. Bumi selalu tahu kapan waktunya untuk membalas langit. Ia tidak mengajarkan Zeus tentang belas kasih. Ia mengajarinya tentang kesabaran sebelum kehancuran. Waktu pun berlalu, dan ketika saat Zeus dewasa, hanya satu perintah yang menggema dari kedalaman bumi. Kembalikan apa yang telah ditelan. Zeus lantas mendekati Cronus bukan dengan petir, melainkan dengan tipu daya, senjata pertama yang diwariskan ayah kepada anak. Ia menyamar, ia menawarkan minuman, ia memberi ramuan, ia memaksa kebenaran keluar dari perut kebohongan. Saat Cronus memuntahkan anak-anaknya, langit bergetar. Hestia, ia keluar lebih dulu. Ia bersikap tenang, namun membara. Demeter menyusul, membawa kehidupan yang tercekik. Hera dipenuhi dengan kemarahan yang terpendam. Hades, ia tampak diam dan dingin. Sedangkan Poseidon, ia liar dan tak terkendali. Mereka bukan bayi. Mereka adalah dewa-dewa dewasa yang baru saja dibebaskan dari neraka ayahnya sendiri. Dan mereka melihat Zeus bukan sebagai adik, melainkan sebagai pemantik perang. Tidak ada pelukan dan air mata bahagia. Yang ada hanya kesadaran pahit. Keluarga mereka dimulai dari pengkhianatan dan hanya bisa disatukan oleh dendam bersama. Cronus lantas terjatuh dari singgasananya, bukan karena kalah, melainkan karena untuk pertama kalinya ia melihat bayangan dirinya sendiri di mata anaknya. Titan tidak akan menyerahkan dunia tanpa darah, dan para dewa baru tidak akan hidup di bawah ketakutan lama. Maka langit bersiap pecah, laut menunggu untuk mendidih, gunung-gunung menahan nafas. Titan Nomechi, perang terbesar belum dimulai, tapi dunia sudah tahu tidak ada yang akan tetap utuh setelahnya. Zeus berdiri di antara masa lalu dan masa depan. Ia telah menyelamatkan saudara-saudaranya. Namun, satu kebenaran menghantuinya. Tidak ada pengumuman perang. Tidak ada deklarasi kehormatan. Titan Nomechi lahir dari dendam yang terlalu lama dikurung. Langit menghitam bukan karena malam, melainkan karena para dewa dan Titan mengangkat senjata terhadap darah mereka sendiri. Cronus memanggil para Titan, makhluk purba yang lebih tua dari gunung, lebih keras dari waktu. Oceanus mengguncang perairan. Hyperion menyalakan matahari purba. Zeus dan Krius mengikat arah dan bintang. Di sisi lain, Zeus berdiri bersama saudara-saudaranya, dewa-dewa yang lahir dari kegelapan perut sang ayah. Mereka lebih muda, lebih sedikit, namun mereka membawa kebencian yang lebih tajam. Zeus menerima hadiah yang akan mengubah perang, yaitu petir dari Cyclops, suatu makhluk yang dahulu dikurung oleh Uranus dan Cronus. Petir itu bukan sekedar senjata, ia adalah teriakan balas dendam yang diberi bentuk.
Ketika Zeus melemparkan petir pertamanya, langit mengingat rasa sakitnya sendiri. Gunung-gunung runtuh, hutan-hutan terbakar, dan lautan mendidih. Dan dunia memahami satu hal, penguasa baru sedang diumumkan dengan api. Perang pun berlangsung selama 10 tahun, tanpa pergantian musim dan belas kasihan. Poseidon membelah laut, ia menenggelamkan daratan. Hades, ia bergerak dalam bayangan, membawa ketakutan yang tak bisa dilihat. Hera mengikat sumpah. Demeter membuat tanah memberontak secara brutal. Para Titan membalas dengan kekuatan mentah. Mereka bukan prajurit. Mereka adalah bencana alam yang berjalan. Tidak ada pihak yang benar. Yang ada hanyalah pihak yang bertahan. Ketika perang sudah mengalami jalan buntu, Zeus melakukan hal yang ayahnya tak pernah lakukan. Ia membebaskan mereka yang dikurung. Hekaton Ceres, makhluk 100 tangan, keluar dari Tartarus. Mereka melemparkan gunung-gunung seperti batu kerikil. Kemenangan tidak datang dari kemurnian, melainkan dari siapa yang berani melanggar tabu lebih dulu. Akhirnya, Cronus berdiri sendiri. Tidak sebagai raja, tidak sebagai ayah, hanya sebagai makhluk tua yang dikejar oleh ramalannya sendiri. Zeus tidak membunuhnya. Ia melakukan sesuatu yang lebih kejam. Ia mengurung ayahnya di Tartarus, penjara yang sama tempat Cronus mengurung orang lain. Kutukan pun akhirnya terpenuhi. Setelah debu perang turun, dunia tak lagi sama. Zeus mengambil langit, Poseidon mengambil lautan, Hades mengambil dunia bawah. Tidak ada yang memilih bumi, karena bumi telah terluka terlalu dalam. Gaya berdiam diri, ia telah mendapatkan apa yang ia ciptakan, keseimbangan melalui kehancuran. Para dewa Olympus telah menang, namun kemenangan mereka dibangun dari tulang keluarga sendiri. Dunia akhirnya selamat, tetapi keluarga para dewa tak pernah benar-benar pulih. Dan jauh di dalam Tartarus, seorang ayah yang dikalahkan masih bernafas, menunggu saat anak-anaknya mengulangi kesalahannya. Itulah teman-teman, sebuah kisah tentang legenda para dewa yang berasal dari Yunani. Kisah tersebut merupakan cerita pembuka akan legenda dari dewa-dewa Yunani. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa bantu saya untuk like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar agar saya lebih semangat untuk membuat video selanjutnya. Saya ucapkan banyak terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian diberi rezeki yang melimpah dan sehat selalu. Nah, jika kalian yang ingin support saya, kalian bisa cek link Sosiabas atau Saweria pada deskripsi video ini. Akhir kata, sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Dan salam sejahtera bagi kalian semua dimanapun berada.